cintanya kami dengan cintanya PWI kepada Indonesia lebih berat cinta kami kepada bangsa Indonesia daripada PWI. Kami demi bangsa, demi rakyat Indonesia, jangankan di penjara. Kami bukan berani mati, cari mati untuk bangsa dan negara. Indonesia merdeka! Wali Songo itu, saudara, dari klan Ba'alwi, ulama Yaman. Kakek moyangnya dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Membantah klaim dari Rizik Syihab dan Bahar yang bahwasanya Wali Songo dari Ba'alawi dan segala macam yang mereka klaim lah itu, termasuk tahlil yang dibelokkan sanadnya. Ya. Nah, ini apakah panjenengan siap untuk menghadapi Robito Alawiyah dan para Habib ini? Ya. Justru yang saya pertanyakan itu, siap nggak Robito Alawiyah menghadapi saya? Siap nggak dia menghadapi saya? Sesama lembaga Pak Alawi, Robito Alawiyah, dan lembaga Amal Derajat. Kan saya memberikan tantangan kepada Robito Alawiyah. Nggak usah satu-satu. Satu-satu percuma. Lembaga Robito Alawiyah. Sudah lama saya menantang Robito Alawiyah untuk berlaku data manusia asli yang sezaman. Untuk apa? Membuktikan. Karena mereka dahulu telah memutuskan nasabnya Wali Songo. Katanya Wali Songo tidak punya keturunan lagi, hanya dari perempuan. Mereka putuskan itu. Ya. Dengan kejamnya, dengan kejinya, dengan bengisnya, dengan sombongnya Bahar Smith memutuskan nasabnya Wali Songo. Bahkan bukan hanya itu, dia membawa surat keputusan Robito Alawiyah. Yang di surat keputusan Robito Alawiyah itu menyatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki, hanya dari perempuan. Kalau ada mengaku di laki-laki, katanya semua itu hanya mengaku palsu semuanya. Ini betapa kejinya Bahar Smith, betapa sadisnya, kejamnya, bengisnya, sombongnya Bahar Smith. Ya. Dan membawa nama Robito Alawiyah dengan surat keputusan yang dibaca Bahar Smith. Nah, makanya sekarang kebalikannya. Dah, begini aja. Saya tantang itu Robito Alawiyah untuk buktikan. Ya. Saya akan buktikan siapa itu Wali Songo, apakah ada keturunan Wali Songo, terputus atau tidak, akan saya buktikan semuanya. Akan saya buktikan keturunan zuriat Wali Songo yang telah mereka fitnah dengan mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan laki-laki. Akan saya buktikan semua. Dan saya nanti juga akan sekaligus meminta data manuskrip sezaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu putranya Said Ahmad. Biar impas. Karena kalau hanya saya saja, itu seperti mereka menghakimi saya. Maka sekarang sama kedudukannya sudah. Saya bertanyakan keabsahan nasabnya Ba'alawi sampai Rasulullah. Dan mereka silahkan mempertanyakan keabsahan nasab kita sampai ke para Wali Songo. Pun silahkan. Siapapun yang dekat dengan Robito Alawiyah, sampaikan kepada Robito Alawiyah. Sampaikan. Saya sudah lama menantang mereka semua. Dan sampai hari ini belum ada jawaban. Kalau memang mereka benar-benar asli, seharusnya sesuatu yang hak, sesuatu yang asli, pasti bisa dibuktikan. Kalau hak ya. Tapi ketika tidak bisa dibuktikan, maka patut dipertanyakan, ini sebenarnya hak atau tidak? Asli atau tidak? Jangan-jangan aspal. Ya. Silakan. Sekarang nggak usah banyak framing. Nggak usah banyak narasi, argumentasi bermacam-macam, nggak usah. Pun silahkan ya, sampaikan kepada Robito Alawiyah untuk beradu data dengan lembaga nasab Amal Derajat. Ya. Mana yang hak dan mana yang batil. Dan saya mewakili keluarga besar Wali Songo. Saya mewakili seluruh keluarga besar Wali Songo akan mengeluarkan manuskrip yang begitu banyak. Ya. Yang kalau ditumpuk itu bermeter-meter. Kemarin sudah saya tunjukkan ini, saya tumpuk 3 meter itu. Akan saya keluarkan semua. Belum yang dipedih, belum di lemari. Untuk apa? Biar orang semua tahu bahwa Wali Songo dan keturunannya bukan kaleng-kaleng. Bahwa Wali Songo keturunan dan keturunannya itu bukan orang yang bisa dipermainkan dan dibodoh-bodohin akaran Pak Alawi. Tapi saya juga memperingatkan kepada siapapun yang mengaku keturunan Wali Songo, yang tidak membela keluarga besar Wali Songo, yang telah dinistakan dan difitnah nasabnya oleh kalangan Pak Alawi, maka saya katakan, bisa jadi kalian nasabnya itu palsu. Sama dengan Pak Alawi yang mengaku cucu Nabi tadi tidak bisa buktikan dengan manuskrip.
Tapi kalau asli turun Wali Songo, pasti bisa dibuktikan dengan data. Karena tidak mungkin leluhur kita, leluhur Wali Songo itu dipitnah, didustakan mereka, diberantas keturunannya, dibilang mati semuanya. Padahal keturunannya banyak jadi ulama, banyak. Syekh Hasyim Asnari, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Muhammad Hasbullah, Syekh Asma Samsul Arifin. Begitu banyak. Belum lagi Bahasa Mulasem dan keturunannya. Belum lagi Sarang, masih banyak itu. Nirboyo, Ploso, Jampes, banyak. Belum Agung Banyuwangi, keturunan Wali Songo. Termasuk Mataram ya. Termasuk Mataram itu keturunan Wali Songo asli. Baik dari laki-laki dan perempuan semua keturunan Wali Songo. Maka kalau ada orang yang mengaku keturunan Wali Songo, tidak membela martabat kehormatan dari leluhurnya Wali Songo yang telah dibistakan, diputuskan, difitnah oleh kalangan Pahlawi, terutama itu Bahar Smith yang membaca surat keputusan dari Alawiyah bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki dari perempuan dan putus semuanya. Maka saya katakan bahwa orang-orang yang mengaku keturunan Wali Songo tetapi mendukung orang yang telah memfitnah dan menistakan dan menyakiti leluhur Wali Songo dan keturunannya, maka saya katakan mereka pasti palsu dan tidak memiliki data manusia. Saudari-saudari, syarat Indonesia agar maju hanya satu, yaitu usir kabaib gitu. Karena maju itu tergantung dari kepandaian dari SDM Indonesia. Sementara itu bila masih ada kabaib, itu akan membuat kebodohan, ya. Mereka tidak hanya pemalsu makam, pemalsu sejarah, pemalsu apapun, tapi mereka mengajarkan kebodohan seperti memundurkan pesawat terbang. Itu kan nggak masuk akal. Mi'raj 70 kali itu kan nggak masuk akal gitu loh. Membuat rantai emas itu kan nggak masuk akal. Jadi syarat satu-satunya agar Indonesia cepat maju, para kabaib itu harus diusir dari Indonesia. Karena apa? Bukan karena apa, Pak. Mereka mengajari kebodohan gitu loh. Nah, Indonesia akan bodoh selama ada kabaib gitu loh. Karena kabaib itu adalah agen Yahudi. Mereka dibawa Belanda ke Indonesia itu sebenarnya agen Yahudi, berkedok agama, membuat bodoh Indonesia. Makanya Indonesia nggak maju-maju. Karena mereka lah yang mengajari kebodohan gitu loh. Jadi satu-satunya cara Indonesia agar maju adalah usir kabaib dari Indonesia.